Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari M. Yudar dan Syahasim presensi 16, Mahdar Al-Muhdor presensi 17, dan Maharani Nurpuspa Aini presensi 18 akan mempresentasikan modul siap terkait aset tetap. Bagian pertama, pendahuluan, akan menjelaskan terkait dasar hukum dan kerangka teori. Berikut adalah dasar hukum terkait modul aset tetap. Antara lain, 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara, PP nomor 45 tahun 2013, PP nomor 50 tahun 2018, PP 27 tahun 2014, PMK nomor 181 tahun 2016, PMK nomor 159 tahun 2018, dan PMK nomor 203 tahun 2019. Selanjutnya, tugas dan kewenangan pengguna anggaran atau pengguna barang. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 9 huruf F disebutkan bahwa Menteri Pimpinan Lembaga sebagai PA atau PB Kementerian Negara lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola barang, milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Lalu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 4 Ayat 2 huruf G dan H disebutkan bahwa Menteri atau pimpinan lembaga selaku PA, PB Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya berwenang menggunakan barang milik negara, serta menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Selanjutnya adalah tugas dan kewenangan Bendahara Umum Negara atau BUN. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 7 Ayat 2 huruf Q disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Slide selanjutnya terkait pengertian barang milik negara dan pengguna barang. Pengertian ini diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Disebutkan bahwa barang milik negara atau BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengguna barang atau PB adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik negara atau daerah. Selanjutnya, kita masuk ke kerangka teori. Dalam kerangka teori ini, pertama-tama dibahas terkait best practice pengelolaan aset. Best practice ini dapat diartikan sebagai suatu cara yang paling efisien serta efektif untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, dalam kasus ini contohnya adalah pengelolaan aset. Best practice ini dapat diterapkan dengan Asset Management and Control System atau disingkat dengan AMCS, yaitu sistem yang digunakan untuk memanage dan mengendalikan aset suatu organisasi publik. Tujuan utama dari AMCS. Nah, AMCS ini juga memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dalam suatu cara yang terintegrasi dan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan secara handal dan tepat waktu. Nah, agar informasi tersebut dapat digunakan, informasi tersebut harus mencakup setidaknya 6 poin. Yang pertama, deskripsi dan kuantitas aset, nilai historis dan akuntansi dari aset tersebut, keadaan aset saat ini, lokasi kelembagaan dan geografi aset, administrasi dan akuntansi penyesuaian terhadap aset, serta kepemilikan dan hak menggunakan atas aset tersebut. Tujuan berikutnya dari AMCS adalah terkait pengendalian aset, yaitu memperkuat kontrol internal dan eksternal dari aset tetap. Selanjutnya, memfasilitasi penyusunan laporan administratif dan keuangan yang dapat diandalkan dan tepat waktu. Selanjutnya, model dari AMCS. Yang pertama ada premises. Premises ini dapat diartikan sebagai suatu wilayah seperti tanah ataupun bangunan yang di dalamnya itu dilaksanakan berbagai proses dan aktivitas. Dalam contoh ini adalah update legal and normative frameworks
hingga change management and training. Selanjutnya, klasifikasi aset, mulai dari plan asset, current asset, dan intangible asset. Selanjutnya, proses terkait aset, yaitu perolehan aset, transformasi aset, serta penjualan atau pembuangan aset. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas. Yang pertama, legal, manajemen and control, serta pencatatan atau accounting. Model selanjutnya adalah output. Output yang dihasilkan di sini adalah laporan keuangan yang bersifat general dan spesifik, serta aset inventaris. Selanjutnya, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, digunakan model access to information atau informasi yang terbuka, sehingga informasi tersebut dapat diakses, serta audit dan oversight, yaitu untuk memastikan apakah pelaporan aset tersebut sudah wajar atau belum. Bagian kedua, proses bisnis, akan menjelaskan prosedur barang milik negara. Pertama, siklus pengelolaan barang milik negara. Proses pertamanya adalah perencanaan dan kebutuhan penganggaran. Selanjutnya, pengadaan aset yang sudah sesuai dengan yang kita rencanakan dan anggarkan sebelumnya. Selanjutnya, penggunaan aset yang sudah diadakan, pemanfaatan aset, pemindah bukuan aset, serta pemusnahan aset. Dapat dijual, ditukar, atau dibuang. Nah, dari siklus utama yang di tengah ini, dibagi lagi menjadi dua siklus, yaitu siklus reguler dan siklus insidentil. Siklus reguler ini terdiri dari pembinaan dan pengawasan, penatausahaan, serta pengamanan dan peliharaan. Sedangkan siklus insidentil terdiri dari penilaian aset. Selanjutnya, pengertian barang milik negara. Barang milik negara atau BMN meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah tersebut meliputi: pertama, barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. Selanjutnya, kita masuk ke ruang lingkup pengelolaan BMN. Ruang lingkup pengelolaan BMN ini terdiri dari asal perolehan, pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BMN. Pertama, kita masuk ke asal perolehan. Seperti yang sudah kita ketahui di slide sebelumnya, BMN sendiri dapat diperoleh atas beban APBN atau dari perolehan lainnya yang sah. Nah, kalau dari beban APBN, BMN sendiri dapat diperoleh melalui jenis-jenis belanja berikut, yaitu belanja barang dengan kode akun 52, belanja modal kode akun 53, belanja hibah kode akun 56, belanja sosial, dan belanja lain-lain. Nah, dalam beban APBN ini juga termasuk dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan, bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan, dan BLU. Selanjutnya, dari perolehan lainnya yang sah dapat diperoleh dari hibah atau sumbangan, perjanjian atau kontrak, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Setelah asal perolehan, kita masuk ke ruang lingkup terkait dengan pengelolaan. Nah, pengelolaan sendiri ini terbagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama, penggunaan aset, pemanfaatan seperti sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, atau bangun serah guna. Selanjutnya, pemindah tanganan seperti penjualan, hibah, tukar-menukar, dan PMP. Dan yang terakhir adalah penghapusan BMN. Selanjutnya, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Pertama, penatausahaan terkait dengan proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Sedangkan pertanggungjawaban yaitu pelaporan aset-aset sesuai dengan jenisnya, seperti aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Selanjutnya, terkait kewenangan dan tanggung jawab. Sebagaimana yang kita tahu,
Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Nah, kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pimpinan Lembaga. Juga kekuasaan tersebut diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota sebagai pemegang kekuasaan dan pengelolaan barang milik daerah. Selanjutnya, transaksi BMN yang diperoleh melalui APBN. Yang pertama, terkait bagan akun standar penganggaran dan realisasi belanjanya. Yang kedua, terkait menu transaksi, misal persediaan dan kita ingin melakukan transaksi berupa pembelian. Yang kedua, MAT, modul aset tetap. Misal kita ingin melakukan transaksi terkait pembelian atau penyelesaian pembangunan langsung, pengembangan langsung, perolehan konstruksi dalam pengerjaan, dan pengembangan konstruksi dalam pekerjaan. Selanjutnya, akun yang digunakan seharusnya sesuai dengan jenis akun BMN yang dihasilkan. Misal, akun nomor 52 sekian untuk BMN berupa persediaan, dan akun nomor 53 sekian untuk BMN berupa aset tetap atau aset lainnya. Terkait kelengkapan, BMN harus memiliki atribut-atribut berikut. Yang pertama, kode atau nama BMN, nomor urut pendaftaran atau NUP, satuan, dasar harga BMN, tanggal perolehan BMN, tanggal pembukuan, tanggal awal pemakaian, kondisi dari BMN, serta spesifikasi BMN. Selanjutnya, tabel kode BMN. Seperti yang kita tahu, kode BMN merupakan salah satu atribut BMN yang harus dimiliki. Di sini ada beberapa contoh kode dari BMN. Misal, tanah dengan kode utama 2, peralatan mesin kode 3, serta gedung dan bangunan kode nomor 4. Tiap-tiap kode BMN sendiri memiliki beberapa digit di belakang yang mengikuti kode utamanya. Digit-digit tersebut akan kita bahas di slide selanjutnya. Berikut ini adalah mapping kode barang ke kode akun. Jadi, kode BMN tersebut diurutkan mulai dari golongan, bidang, kelompok, subkelompok, dan sub-subkelompok. Jadi, makin ke bawah atau digitnya makin ke belakang, kode tersebut makin merinci jenis dari BMN yang dimiliki. Nah, di bawah ini terdapat kode golongan dari beberapa aset. Misal, kode nomor 1 persediaan, nomor 2 tanah, nomor 3 peralatan dan mesin, nomor 4 gedung dan bangunan, nomor 5 jalan, irigasi dan jaringan, nomor 6 aset tetap lainnya, nomor 7 konstruksi dalam pekerjaan, dan nomor 8 aset tak berwujud. Slide selanjutnya membahas terkait pelaporan BMN dalam laporan keuangan. Jadi, sebelum penerapan basis akrual, data BMN tersebut hanya mensupport laporan neraca. Lalu, setelah penerapan basis akrual, data BMN sudah mensupport neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Lalu dalam pelaporan ini disajikan data BMN dalam laporan keuangan. Pertama, neraca. Pos yang disupport simak BMN adalah aset lancar berupa persediaan, aset tetap, aset lainnya, misal aset tak berwujud, BMN yang sudah dihentikan, dan BMN kemitraan. Lalu, dalam laporan operasional, pos yang disupport adalah beban persediaan, penyusutan, penyesuaian, nilai persediaan, pendapatan penyesuaian dari nilai persediaan, dan laporan perubahan ekuitas. Pos yang disupport adalah koreksi terkait ekuitas. Berikutnya penyajian BMN dalam neraca. Dapat kita lihat dalam penyajian BMN diklasifikasikan berdasarkan aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Lalu dalam CLK atau catatan atas laporan keuangan disajikan terkait persediaan yang rusak atau usang, BMN extra comptable, aset bersejarah, dan penjelasan atas BMN yang disajikan di neraca. Selanjutnya, penyajian BMN dalam laporan operasional. Nah, penyajian dalam laporan operasional ini dibagi menjadi dua kegiatan.
kegiatan operasional dan kegiatan non-operasional. Untuk kegiatan operasional terdiri dari beban persediaan, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bantuan sosial, dan beban penyusutan serta amortisasi. Sedangkan di kegiatan non-operasional menyediakan terkait surplus atau defisit pelepasan aset non-lancar dan beban atau pendapatan penyesuaian dari nilai persediaan. Penyajian barang milik negara dalam laporan perubahan ekuitas. Penyajian BMN dalam LPE terkait hal yang mempengaruhi ekuitas awal, seperti dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, yaitu koreksi nilai persediaan, selisih dari revaluasi aset tetap, dan koreksi dari nilai aset tetap non-revaluasi. Selanjutnya, yaitu gambaran umum aplikasi. Modul aset tetap adalah bagian dari Sakti yang berfungsi untuk pencatatan dan pelaporan BMN berupa aset tetap dan aset tak berwujud. Ruang lingkup pada modul aset tetap antara lain transaksi BMN atau barang milik negara yang terdiri dari perolehan, perubahan, dan penghapusan. Transaksi KDP atau konstruksi dalam pengerjaan yang terdiri dari perolehan, perubahan, dan penghapusan. Transaksi ATR atau aset tetap renovasi yang terdiri dari perolehan, ATR transfer, dan keluar ATR. Transaksi BMN atau barang milik negara bersejarah, transaksi pihak ketiga, dan penyusutan. Outputnya berupa buku barang, laporan BMN, jurnal aset tetap atau jurnal aset lainnya atau penyusutan, DBR atau daftar barang ruangan, KIB atau kartu inventaris barang, dan histori BMN. Gambar yang ditampilkan ini merupakan menu-menu yang terdapat pada modul aset tetap. Keterkaitan modul aset tetap dengan modul lain dalam aplikasi Sakti bisa dilihat dari gambar di sini. Modul aset tetap dan persediaan berkaitan secara langsung dengan modul komitmen dalam hal kontrak terkait perolehan aset tetap dan pendetailan aset tetap dan persediaan. Juga bisa dilihat bahwa modul aset tetap dan persediaan berkaitan secara langsung dengan modul GLP dalam hal pencatatan transaksi terkait aset tetap dan persediaan serta informasi closing period. Keterkaitan modul aset tetap dengan aplikasi lain. Modul aset tetap dalam aplikasi Sakti berkaitan langsung dengan aplikasi Siman pada DJKN sebagai sumber informasi terkait KL bagi aplikasi Siman. Integrasi pada modul aset tetap. Integrasi modul aset tetap dengan modul administrasi berupa pengiriman referensi dari modul administrasi ke modul aset tetap. Integrasi modul aset tetap dengan modul GLP berupa pembentukan jurnal dan info closing dari modul aset tetap untuk modul GLP sebagai input penyusunan laporan dan tracing jurnal oleh modul GLP. Integrasi modul aset tetap dengan modul persediaan berupa summary persediaan oleh modul persediaan yang dikirim ke modul aset tetap. Integrasi modul aset tetap dengan modul komitmen berupa penginputan BAST, BAPP, BAKP oleh modul komitmen ke modul aset tetap dan pengiriman info pendetailan oleh modul aset tetap ke modul komitmen. Mekanisme perolehan pembelian. Perolehan aset tetap melalui pembelian melibatkan modul komitmen. Modul komitmen memberikan input untuk modul aset tetap berupa BAST, BAPP, BAKP. Kemudian, modul aset tetap melakukan pendetailan yang meliputi tanggal, pembukuan, kondisi barang, merek, tipe, dan keterangan. Serta dilakukan pencatatan DBR, daftar barang ruangan, DBL, daftar barang lainnya, KIB, kartu inventaris barang, dan mencetak buku atau daftar. Setelah itu, dilakukan validasi oleh validator dan pembentukan jurnal aset oleh approver pada modul aset tetap yang menjadi input bagi modul GLP untuk penyusunan pelaporan dan dilakukan summary untuk cetak laporan. Mekanisme non-pembelian.
Perbedaan mekanisme perolehan non-pembelian dengan perolehan pembelian yaitu perolehan non-pembelian tidak melibatkan modul komitmen karena tidak didahului dengan kontrak. Selebihnya sama. Selanjutnya, prosedur pengendalian. Untuk menjaga kebenaran dan keabsahan data, maka transaksi aset tetap direkam dalam 3 jenjang keamanan berupa status perekaman. Pertama, melakukan perekaman, di mana konsep datanya dapat diubah dan dihapus, tidak tampil dalam laporan, siap untuk divalidasi, dan dilakukan oleh operator. Kegiatan yang dilakukan yaitu perekaman transaksi, summary database, dan pencetakan pelaporan dan penutupan periode. Kedua, melakukan validasi atas transaksi yang berstatus rekam, di mana konsep datanya tidak dapat diubah dan dihapus, tidak tampil dalam laporan, siap untuk disetujui, dapat dibatalkan, dan dilakukan oleh validator. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan validasi atas transaksi dengan status rekam, melakukan pembatalan validasi atas transaksi. Dan yang ketiga, melakukan persetujuan atas transaksi yang berstatus validasi, di mana konsep datanya tidak dapat diubah dan dihapus, tampil dalam laporan, terbentuk jurnal, dan dilakukan oleh approver. Kegiatan yang dilakukan yaitu melakukan persetujuan atau approver atas transaksi yang berstatus validasi. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang ada pada modul aset tetap. Yang pertama ada transaksi barang milik negara yang terdiri dari atas perolehan, perubahan, dan penghapusan. Contoh dari perolehan yaitu pembelian, transfer masuk, hibah masuk, rampasan, penyelesaian pembangunan langsung, penyelesaian pembangunan dengan KDP, pembatalan penghapusan, reklasifikasi masuk, bangun serah guna, bangun guna serah, pertukaran, perolehan lainnya, dan reklasifikasi dari BPYBDS. Untuk perubahan, contohnya pengurangan, pengembangan langsung, pengembangan dengan KDP, perubahan kondisi, koreksi penambahan nilai, koreksi pengurangan nilai, penerimaan aset dari pengembangan aset renovasi. Untuk penghapusan, contohnya penghapusan, transfer keluar, hibah keluar, reklasifikasi keluar, dan koreksi pencatatan. Yang kedua, transaksi konstruksi dalam pengerjaan yang terdiri atas perolehan, perubahan, dan penghapusan. Perolehan contohnya pembelian, transfer masuk, dan hibah masuk. Untuk perubahan contohnya pengembangan, koreksi penambahan nilai, koreksi pengurangan nilai. Untuk penghapusan contohnya penghapusan, transfer keluar, dan hibah keluar. Yang ketiga, transaksi aset tetap renovasi atau ATR. Aset tetap renovasi adalah renovasi atas aset tetap bukan milik Satker yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Contoh transaksinya pembelian, penyelesaian pembangunan langsung, penyelesaian pembangunan dengan KDP, dan perolehan lainnya. Yang keempat, transaksi barang milik negara bersejarah. BMN bersejarah adalah transaksi yang digunakan untuk pembukuan BMN yang karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya. Yang terdiri dari transaksi saldo awal BMN bersejarah, perolehan BMN bersejarah, dan penghapusan BMN bersejarah. Yang kelima, transaksi barang pihak ketiga. Barang pihak ketiga adalah barang milik pihak ketiga yang berada dalam pengelolaan UAK PB. Transaksinya terdiri dari perolehan barang pihak ketiga dan penghapusan barang pihak ketiga. Selanjutnya, ada pencatatan KIB atau Kartu Inventaris Barang. Kartu Inventaris Barang digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris baik secara tersendiri ataupun secara kolektif yang dilengkapi dengan data asal, volume, kapasitas, merek,
tipe, nilai atau harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan. KIB terdiri dari KIB tanah, KIB gedung dan bangunan, KIB bangunan air, KIB alat angkutan, KIB alat besar, dan KIB alat persenjataan. Selain KIB, ada juga DBR dan DBL. DBR atau Daftar Barang Ruangan adalah daftar yang digunakan sebagai alat pengawasan dan pengendalian yang mencatat barang di dalam ruangan. Sedangkan DBL adalah daftar untuk mencatat barang yang tidak dicatat dalam DBR maupun KIB. Transaksi pencatatan KIB, DBR, dan DBL hanya dapat dilakukan atas BMN yang transaksinya sudah disetujui oleh approver. BMN yang baru direkam dan belum disetujui, maka belum dapat dicatat dalam KIB, DBR, ataupun DBL. Transaksi pencatatan KIB, DBR, dan DBL tidak memerlukan validasi dari validator maupun persetujuan dari approver. Lalu, ada pencatatan barang yang hilang, penghentian penggunaan BMN, usulan penghapusan BMN, dan penghapusan BMN. Yang pertama, ada pencatatan barang yang hilang. Digunakan untuk pencatatan BMN yang secara substantif sudah dinyatakan hilang berdasarkan bukti ketentuan yang berlaku. Jenis transaksinya ada dua. Yang pertama, pencatatan barang hilang. Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang hilang, baik karena pencurian, perampokan, hilang karena bencana, dan lain-lain. Atas hilangnya BMN tersebut, dapat ditindaklanjuti dengan usulan penghapusan kepada pengelola barang. Jenis transaksi yang kedua adalah pencatatan pembatalan barang hilang. Menu ini digunakan untuk membatalkan pencatatan BMN hilang yang sebelumnya telah disetujui oleh approver. Pembatalan pencatatan barang hilang dikarenakan BMN telah ditemukan kembali. Selanjutnya, ada penghentian penggunaan BMN. Penghentian BMN dari operasional pemerintah digunakan untuk mencatat BMN yang sudah dalam kondisi rusak berat atau hilang dan dihentikan dalam operasional pemerintah. Jenis transaksinya pun ada dua. Yang pertama, penghentian penggunaan. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses usul penghapusan BMN, karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasional normal Satker yang bersangkutan. BMN yang telah dihentikan dari penggunaan akan dirubah atau direklasifikasikan dari aset tetap menjadi aset lainnya. Transaksi yang kedua yaitu penggunaan kembali. Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan kembali setelah mendapatkan perbaikan, baik dengan biaya ataupun tanpa biaya tambahan. Dampak dari transaksi ini adalah perlu adanya pencatatan atas aset tersebut dengan mengembalikan atau mereklasifikasikan dari pos aset lainnya ke pos aset tetap sebelumnya termasuk akumulasi penyusutannya. Selanjutnya, ada penghapusan BMN. Transaksinya ada dua. Yang pertama usulan penghapusan dan yang kedua pembatalan barang yang akan dihapuskan. Usulan penghapusan. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi usulan penghapusan kepada pengelola barang berdasarkan surat usulan penghapusan, baik berupa memindah tanganan ataupun pemusnahan atas BMN. Yang kedua, pembatalan barang yang akan dihapuskan. Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembatalan atas transaksi usulan penghapusan kepada pengguna barang. Lalu, penghapusan BMN. Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang. Secara umum, urutan transaksi penghapusan BMN pada aplikasi Sakti adalah yang pertama, perubahan kondisi BMN menjadi status rusak berat atau RB. Yang kedua, penghentian dari penggunaan. Yang ketiga, usulan penghapusan. Dan yang keempat, penghapusan. BMN yang dapat dilakukan penghapusan adalah BMN yang telah diusulkan penghapusan dan telah disetujui oleh approver. Selanjutnya, menu tutup buku. Menu ini digunakan untuk menutup buku modul aset tetap sehingga tidak dapat lagi dilakukan transaksi pada bulan yang telah ditutup, sekaligus membentuk jurnal penyusutan reguler untuk tutup buku bulan Juni dan Desember. Terkait tutup buku dapat dilakukan oleh user operator, validator, maupun approver.
Tutup buku dapat dilakukan apabila semua transaksi pada bulan berkenaan telah lengkap dan data benar direkam sehingga tidak ada transaksi yang ketinggalan rekam. Ketika dilakukan tutup buku, maka sistem otomatis melakukan proses summary bulan berkenaan, sehingga periode bulan yang telah ditutup buku tidak perlu dilakukan summary ulang. Ketika dilakukan tutup buku bulan Juni dan Desember, maka sistem akan otomatis melakukan perhitungan penyusutan reguler dan pembentukan jurnal penyusutan reguler. Lalu, buka periode dapat dilakukan oleh user modul GLP untuk bulan selain Juni dan Desember, karena ketika user modul GLP melakukan buka buku sementara, maka modul lainnya termasuk MAT akan ikut terbuka. Selanjutnya, ada transaksi periode unaudited dan audited. Transaksi periode unaudited adalah transaksi ketika periode Januari sampai Desember telah dilakukan tutup buku. Pencatatan transaksi periode unaudited diberikan kode periode 13 dan tanggal buku 31 Desember. Sedangkan transaksi periode audited adalah transaksi ketika periode unaudited telah dilakukan tutup buku. Pencatatan transaksi periode audited diberikan kode periode 14 dan tanggal buku 31 Desember. Selanjutnya, summary. Menu ini digunakan agar semua transaksi yang telah disetujui oleh approver dapat disajikan dalam laporan. Jadi, transaksi akan disajikan dalam laporan apabila telah dilakukan summary. Apabila belum dilakukan summary, maka transaksi belum masuk ke laporan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk transaksi summary antara lain, yang pertama, summary harus dilakukan agar transaksi yang sudah disetujui oleh approver dapat masuk ke laporan. Yang kedua, summary harus dilakukan urut dari bulan paling kecil sampai dengan bulan pelaporan berkenaan. Summary ulang diperlukan mulai dari bulan terjadinya transaksi sampai dengan bulan pelaporan BMN berkenaan. Misal, telah dilakukan summary dari Januari sampai dengan Juni 2020. Lalu, ada perekaman transaksi baru di bulan Maret 2020. Maka, perlu dilakukan summary ulang dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020. Yang ketiga, ketika dilakukan tutup buku, maka otomatis akan terjadi summary secara otomatis oleh sistem pada bulan yang sudah ditutup. Kemudian, terkait perhitungan penyusutan. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan setiap semester. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Perhitungan penyusutan terdiri dari perhitungan penyusutan sementara dan perhitungan penyusutan final. Laporan perhitungan penyusutan sementara dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan lebih awal pada semester terkait, dan proses ini tidak melakukan penjurnalan ke dalam modul akuntansi dan pelaporan. Sedangkan, perhitungan penyusutan final dilakukan untuk menghitung nilai akumulasi penyusutan pada akhir semester yang bersifat final, sehingga apabila ada aset yang belum dicatat, maka akan dicatat pada periode berikutnya. Perhitungan penyusutan final akan melakukan penjurnalan secara otomatis. Perhitungan penyusutan final dilakukan setelah akhir semester dan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan rekonsiliasi ke KPPN pada periode Juni atau Desember. Selanjutnya ada buku barang dan laporan BMN. Buku barang meliputi buku barang bersejarah, kartu identitas barang, catatan mutasi perubahan, daftar barang ruangan, daftar barang lainnya, kartu KDP, daftar transaksi BMN, daftar BMN yang dihentikan penggunaannya, daftar BPYBDS, daftar barang hilang, daftar barang rusak berat, dan daftar barang pihak ketiga. Sedangkan untuk laporan BMN meliputi yang pertama ada laporan barang kuasa pengguna, laporan persediaan, laporan penyusutan, laporan kondisi barang, laporan posisi BUMN di neraca, laporan catatan ringkas BMN, laporan BPYBDS, laporan barang hilang, laporan barang usang, dan laporan barang rusak berat. Risiko dan pengendalian. Risiko sistem secara umum. Yang pertama, ada risiko terkait data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Pada modul aset tetap, terdapat data induk terkait yang berpotensi tidak akurat dan tidak valid. Ketidakakuratan dan ketidakvalidan pada data induk sakti bisa berimplikasi pada kekeliruan pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan aset tetap pada laporan keuangan. Untuk itu, risiko ini perlu dimitigasi dengan pengendalian. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data. Bentuk-bentuk pengendalian aplikasi berupa pengendalian input, proses,
dan output dapat dilakukan untuk meminimalkan ketidakakuratan dan ketidakvalitan data induk. Pengendalian yang kedua adalah dengan pembatasan akses pada data induk. Pengendalian akses atau akses kontrol dapat dilakukan dalam rangka mencegah pegawai atau pihak yang tidak punya wewenang melakukan perubahan data induk terkait modul aset tetap. Pembagian atau pemisahan tugas dan peran para pengguna aplikasi dapat diterapkan. Selain itu, pengendalian terhadap pusat data diterapkan dalam rangka mencegah akses yang tidak sah. Risiko yang kedua yakni risiko terkait kehilangan dan kerusakan data. Ancaman berupa data induk yang rusak dan hilang pada modul aset tetap berpotensi terjadi. Kebakaran, kebanjiran, sabotase atas pusat data di mana data disimpan dapat terjadi sewaktu-waktu. Perlindungan yang kurang memadai atas infrastruktur TIK berisiko mengancam keberlangsungan sistem. Untuk itu, risiko ini harus dikendalikan dengan yang pertama, backup atas data. Langkah antisipatif berupa melakukan backup atas data secara rutin dapat dilakukan agar jika sewaktu-waktu data rusak dan hilang, ada data yang dapat dipulihkan pada sistem. Yang kedua, dengan menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan. Dalam kondisi tertentu, ketika ada kendala pada infrastruktur sistem yang gagal berfungsi, misalkan pusat data mengalami kebakaran atau kerusakan parah, maka organisasi harus dapat melakukan mitigasi dengan mengandalkan pada pemulihan sistem akibat musibah. Organisasi hendaknya mempunyai kemampuan untuk pemulihan operasional bisnis, misalnya memiliki cadangan pusat data yang terletak di lokasi lain ataupun di kota lain. Yang terakhir, risiko terkait proses bisnis. Risiko ini dapat berupa inefisiensi pembelian aset tetap. Kemungkinan satuan kerja membeli aset tetap yang tidak dibutuhkan atau tidak perlu dibeli dapat terjadi. Hal ini jika satuan kerja mendelegasikan pengadaan atau pembelian aset tetap pada unit masing-masing secara independen. Selain itu, kurangnya review yang memadai dari pejabat yang berwenang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Oleh karenanya, hal ini perlu dimitigasi dengan sebuah pengendalian. Yang pertama, adanya review dan persetujuan dari pejabat. Langkah antisipatif untuk mencegah inefisiensi pembelian aset tetap adalah dengan melakukan review yang cukup dan persetujuan oleh pejabat yang berwenang di Satker. Yang kedua, bisa dengan sentralisasi dan koordinasi fungsi pengadaan atau pembelian. Dengan menerapkan fungsi pengadaan atau pembelian yang tersentralisasi dan saling berkoordinasi antara unit satu dengan unit lainnya, dapat mencegah pembelian aset tetap yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh unit tertentu. Jika terdapat aset tetap yang tidak terpakai di salah satu unit, aset tersebut dapat digunakan oleh unit lainnya yang memerlukan, sehingga tidak perlu membeli ulang aset tersebut. Hal ini sesuai dengan lingkup pengelolaan BUMN. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.